Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Zulfikar akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah B3. Yang pertama, pengertian limbah B3. Limbah B3 merupakan singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah limbah yang memiliki sifat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah B3 dapat berasal dari berbagai kegiatan industri dan usaha lainnya, seperti pabrik kimia, pertambangan, laboratorium, dan sebagainya. Peraturan tentang pengolahan limbah B3 diatur dalam dua peraturan, yaitu yang pertama Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, identifikasi dan klasifikasi limbah B3. Limbah B3 dikategorikan dengan dua kategori. Yang pertama, limbah B3 kategori pertama. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki karakteristik sangat berbahaya, sangat toksis, sangat korosif, sangat mudah terbakar, sangat mudah meledak atau bersifat berbiodegradasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia secara serius dan mendalam, serta memerlukan penanganan yang sangat hati-hati dan memenuhi persyaratan tertentu untuk pengangkutan dan penanganannya. Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki karakteristik berbahaya, toksik, korosif, mudah terbakar, mudah meledak, atau bersifat berbiodegradasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia, serta memerlukan penanganan yang hati-hati dan memenuhi persyaratan pengangkutan dan penanganan. Penetapan limbah B3. Pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Pertama, sumber spesifik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber spesifik umum. Ini sumber limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri atau perdagangan. Limbah B3 yang bersumber spesifik umum meliputi limbah dari industri tekstil, kimia, farmasi, elektronik, serta bahan bakar dan pelumas. Yang kedua, sumber spesifik khusus. Jenis limbah B3 jenis limbah B3 dihasilkan dari kegiatan atau proses produksi yang bersifat spesifik atau khusus. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus biasanya berasal dari industri atau kegiatan yang memiliki karakteristik atau zat-zat kimia tertentu yang memerlukan perlakuan khusus dalam pengelolaannya. Ada lagi limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Limbah B3 dan non-B3, selanjutnya limbah B3 yang akan dikecualikan, dan yang terakhir limbah B3 sebagai produk samping. Itu pengurangan limbah B3. Dalam pengurangan B3, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengurangan limbah B3. Laporan secara tertulis disampaikan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak pengurangan limbah B3 dilakukan. Ya, pengurangan limbah B3 dilakukan melalui yang pertama bisa substitusi bahan, dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku yang tidak mengandung B3. Yang kedua, modifikasi proses yang bisa dilakukan dengan melalui pemilahan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Selanjutnya, standar penyimpanan limbah B3. Yang pertama, limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup. Yang B,
memiliki lantai kedap air. C. Dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3. D. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik. Dan E. Kemasan mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Dan F. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan atau pengangkutan. Dan terakhir, kondisi kemasan tidak bocor, berkarat, dan tidak rusak. Tata cara penyimpanan limbah B3. A. Lokasi penyimpanan limbah B3 harus terbebas dari banjir, tidak rawan bencana, jika tidak memenuhi syarat dua di atas, harus bisa direkayasa dengan teknologi yang bisa untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Yang B. Fasilitas penyimpanan limbah B3. Yang pertama ada bangunan, yang kedua tangki atau kontainer, yang ketiga silo, yang keempat tempat tumpukan limbah B3 atau waste pile, dan yang terakhir kolam penampungan limbah B3 atau waste impoundment. Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas penyimpanan B3 antara lain ada sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran, dan alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. Selanjutnya ada waktu penyimpanan limbah B3. Yang pertama dapat disimpan selama 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Yang kedua, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari atau limbah B3 kategori 1. Yang ketiga, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Yang keempat, ada 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Selanjutnya ada pengemasan limbah B3. Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan kemasan berupa drum, jumbo bag, tangki intermediate, bulk container atau disingkat IBC, selanjutnya kontainer, dan yang terakhir kemasan atau wadah lainnya yang sesuai dengan karakteristik limbah B3. Syarat pengemasannya ada 4, yaitu pertama menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Yang kedua, mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Yang ketiga, memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan atau pengangkutan. Yang terakhir, berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Pengumpulan limbah B3. Pengumpul limbah wajib melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 huruf B paling lama 90 hari sejak limbah B3 diserahkan oleh penghasil limbah B3. Dalam hal pengumpul limbah B3 tidak dapat memenuhi batasan waktu penyimpanan paling lama 90 hari, wajib menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain. Dalam hal pengumpul limbah B3 akan melakukan ekspor, dilakukan dalam batasan waktu penyimpanan paling lama 90 hari. Pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan oleh pengangkut limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan, yaitu alat angkut limbah B3. Rekomendasi pengangkutan limbah B3, Pestronik pengangkutan limbah B3. Ya, pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan. Pertama, alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1. Yang kedua, alat angkut terbuka atau tertutup untuk limbah B3 kategori 2. Dan selanjutnya, pengecualian limbah B3. Untuk dapat dikecualikan dari pengolahan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3
harus mengajukan permohonan kepada menteri. Permohonan harus dilengkapi dengan salinan dokumen AMDAL atau UKL, UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, salinan akta pendirian usaha atau kegiatan. Dan yang ketiga, dokumen kerangka acuan. Tujuan dari pengecualian 5B3 harus membuat yang pertama latar belakang pengusulan pengecualian. Kedua, pertimbangan pengecualian. Tiga, rencana pemanfaatan. Dan terakhir, manfaat pengecualian. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.